perasaan aku di situ nggak fatal-fatal banget ngomong gitu. Nah itu yang jadi permasalahan yang saya ditunjuk-tunjuk di rumahnya Pak Haji. Saya bertamu untuk berdonasi, ingin podcast juga. Itu pun kalau mau Pak Hajinya, kalau nggak mau ya saya juga nggak mungkin dong. Aman hariannya almarhumah Vanessa. Tadi sempat mengaji, boleh ceritakan memang diminta oleh dari pihak keluarga Vanessa sendiri atau bagaimana sih Teh? Iya diminta. Harusnya kan kemarin juga kita yang di mana tuh aku ngisi juga ya. Tapi kebetulan kemarin aku sakit, jadi akhirnya bisa ngisinya di sini. Sebenarnya aku sih masih sakit nih, cuman gak enak kalau dibatalin kan. Teh sempat terpikir juga nggak sih Teh, akhirnya kan ngaji di sini nantinya bakal jadi bumerang buat pihak keluarga di sana. Mohon maaf sebelumnya. Jadi bumerang gimana ya? Maksudnya ya kalau aku kan dari awal juga bilang aku kan netral, apalagi kita kan undangan ini kan, apalagi di Seoul Korea ya aku seneng banget gitu kan, ini untuk ibadah juga gitu kan. Tiara gimana nih? Secara 4 hari kan ada 2 nih kemarin, berbeda-beda tempat. Gimana mungkin dari Tiara? Tahlilannya berbeda-beda tempat gitu. Iya, berbeda tempatnya itu. Kalau masalah itu sih aku nggak tahu ya. Ya ini kan Pak Dodi kan ini kan spesial untuk di hari pas masa kecilnya itu kan di sini Vanessa. Jadi dia ada yang seperti ini. Kalau aku sih no comment ya, kalau masalah itu saya nggak mau ikut campur. Jadi sebelum acara berlangsung memang udah dikontak dulu untuk mengisi acara ini. Oh iya, saya pas ini udah dikontak duluan. Sebelum ke rumahnya Pak Haji juga, aku udah dikontak duluan, disuruh Korea di sini. Teteh sendiri sempat takut juga nggak sih Teh bakal jadi diserang sama netizen dari kubu sebelah? Mohon maaf. Aku juga nggak nyangka jadi begini gara-gara ngundang Pak Dodi. Jadi akhirnya kita dibully juga gitu kan. Nggak apa-apa lah, yang menilai kan hanya masyarakat gitu, nggak apa-apa. Kalau masalah dibully, kalau untuk di dunia artis itu ya kayaknya udah hal yang biasa gitu ya. Nanti juga kalau misalkan ini pasti cepat terbukti gitu. Sebenarnya kita di sini kan pengennya kan menyatukan gitu loh, karena emang kemarin ada yang hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya bukan berarti berpihak di Pak Dodi juga ya, enggak gitu. Pokoknya aku nggak tahu deh. Jadi begini aneh juga gitu, nggak nyangka. Nah sedikit nanti, maaf ya. Coba cepat kabar di info katanya kemarin sempat ada insiden yang kemarin. Yang mana? Kemarin. Di ke rumah sana waktu saya bertamu maksudnya. Iya, itu gimana? Mungkin sedikit gitu. Iya, di situ kan aku podcast ngundang Pak Dodi awalnya. Terus otomatis kan banyak netizen juga. Mbak Tiara tolong dong, kalau misalkan Mbak Tiara netral, berarti harus diundang dong Pak Haji Faisalnya. Ya udah kita undang gitu. Nah kebetulan Pak Haji Faisalnya itu sibuk karena banyak tamu. Akhirnya Mbak Tiara saya disuruh ke rumah gitu. Kita sebenarnya sih ada janjian bikin podcast juga. Tapi apa dulu Mbak Tiara nih pertanyaannya? Terus aku bilang nanti untuk pertanyaannya Bapak aja deh yang yang nyediain. Aku karena takut gitu kan, takut salah, terus takutnya nggak mau karena saya kan ingin membuktikan untuk netizen gitu kan. Terus dari situ oke deh, ya udah saya yang bertamu ke sana sambil silaturahmi. Terus kita juga menyisikan rezeki ya, sedikitnya rezeki saya untuk dalam. Ya udah 1 jam kalau nggak salah ya, udah 1 jam di situ ya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, karena mungkin dikiranya aku di situ kan banyak beritanya nih aku mata-matanya Pak Dodi gitu kan. Nggak ada, sumpah demi Allah nggak ada, bukan karena aku di sini karena udah ngundang Pak Dodi berarti otomatis harus diundang dong Pak Hajinya gitu loh, awalnya dari situ. Oke, Teh, tapi kalau ya mau nanya soal tadi baca Quran setiap hari, tapi emang di
Baru dia minta harus sudah. Iya, dari keluarga almarhum Vanessa yang minta. Iya. Tetapi Itu sebelumnya loh, sebelum ke Pak Haji, sebelum saya bertamu ke rumahnya Pak Haji Faisal, dari tim Pak Dodi sini udah nyuruh katanya sih Mbak Tiara nanya bisa Korea juga, ya bisa bantu enggak ya, gitu. Ya kita bantu lah, apalagi untuk Korea kan kita ibadah juga kan, mendoakan untuk almarhum. kan sebenarnya aslinya banyak nih yang pansos, tapi Teteh sendiri juga disudutkan pansos. Tanggapannya seperti apa Teh? Apa-apa kalau itu kan hanya netizen, mau dibilang pansos mau apa nggak apa-apa, banyak kok yang pansos, bukan saya doang. Itu artis-artis yang lain juga sebenarnya pada pansos, cuman mereka mungkin ada di tim sana, ada di tim sini. Sebenarnya aku emang bukan di tim sini gitu loh, aku netral gitu kan, tujuannya ingin mempersatukan, cuman ada kejadian yang kemarin tidak disangka-sangka seperti itu ya, gimana ya, sedikitnya kita jadi takut gitu loh, apalagi ada ancaman-ancaman kayak gitu kan, aku kayak trauma banget gitu. Nah, hubungan Teteh kan sama DP pun kan sebenarnya baik, tapi ternyata Teh DP sendiri berpihak di kubu sebelah. Aduh, pengen bawa DPR sih di sini, kita baik-baik aja kok sama Dewi, nggak ada ya gitu mah kan. Kita punya inian masing-masing ya kan, aku juga pastilah, kalau Dewi kan tahu aku seperti gimana, dia pasti tahu lah. Jadi emang kita nggak ada apa-apa, nggak usah bawa Mbak Dewi. Kalau Mbak Dewi mah kan emang bagus sebenarnya ini, cuman aku juga di sini kenapa kok jadi seperti ini, itu gara-gara kemarin katanya sih mojokin Puji gitu kan di situ, padahal kita kan belum ketemu sama keluarga Pak Haji juga gitu, Belum duduk bareng ya Teh? jadi sebenarnya sih kesalahpahaman. Pak Haji juga bilang, Pak Haji juga minta maaf kok ke aku, kesalahpahaman, malah aku juga sudah minta maaf kok di rumahnya Pak Haji, sudah minta maaf, kita udah baikan. Tapi nah setelah itu kita jalan 10 menit kalau nggak salah dari rumah, dari situ nyentil lagi Puji gitu. Malah saya sempat gini ke Pak Haji, maaf ini ada Puji kenapa ya ngejawab komentar netizen, kok saya datang ke sini, tahu nggak orang ini datangnya itu meminta maaf loh. Nah, bahkan saya bukan minta maaf datang ke situ. Dan emang saya kan nggak ada untuk niat memojokkan Puji, nggak ada. Saya ngomong begini di podcast itu, Mayang emang ditegur ya sama Puji waktu pakai baju. Iya, katanya dia agak-agak kasar. Nah, saya langsung jawab gini lah, kenapa kok ngelarang gitu? Ngelarang kan Puji kan bukan siapa-siapanya Vanessa, hanya ada ipar gitu ya, cuman keikat sama Mas Bibi, bener nggak? Saya kan nggak salah. Kenapa? Kok Mayang kok diasingkan? Saya bukan berarti menyisihkan Puji gitu loh, menghina Puji, enggak. Emang si Mayang kan adik kandungnya, kenapa sih kok nggak boleh pakai baju? Pengen kita tuh ya udah dirangkul aja, jangan diasingkan. Jadi kayak tamu gitu loh. Walaupun Mayang nggak tinggal di situ ya, tetap itu keluarganya, itu adiknya loh. Itu pun tidak pakai baju, tidak pakai baju yang endorse, katanya ini baju yang rumahan aja, karena emang bajunya kan basah habis ini. Perasaan aku di situ nggak fatal-fatal banget ngomong gitu. Nah itu yang jadi permasalahan, yang saya ditunjuk-tunjuk di rumahnya Pak Haji, saya bertamu untuk berdonasi, ingin podcast juga. Itu pun kalau mau Pak Hajinya, kalau nggak mau ya saya juga nggak mungkin dong tanpa persetujuan kucuk-kucuk datang ke situ tanpa kayak kucing gitu. Apalagi ini kan ada berita nih bahwa Tiara Marlen di situ mau nyuri apa gitu loh. Itu kan udah berlebihan banget gitu loh. Terus videoin seluruh ya isi yang ada di rumah, itu salah banget, itu fitnah. Berarti kucing ngomong apa? Ya gitu loh, Junutuk lo kan disuruh salaman ceritanya. Aku disambut dengan baik sama Pak Haji. Kita udah 1 jam sama Pak Haji, ngobrol sama Bu Haji. Baik banget Pak Haji, baik banget di situ, karena emang kita komunikasi. Emang saya juga diundang sama Pak Haji, ya udah Mbak Tiara kesini aja gitu kan. Oke, nanti kita ini ngobrol sama anak gitu kan, bikin podcast gitu. Nah setelah 1 jam ya kita juga nggak tahu ya ada apa gitu. Akhirnya turun disuruh salaman kan, Puji itu sama Pak Haji. Akhirnya ada di sub, siapa ini nih tim si Dodi, katanya gitu kan, tim Dodi ini sambil nunjuk mata-mata. Pokoknya aku tuh di situ kayak sampah gitu loh. Aku di situ iya ini tuh orang yang hina saya, ini yang hina Puji katanya gitu kan. Jadi dia pokoknya nggak mau untuk salaman. Saya sampai nyodor tangan, sampai kayak pengemis lah. Aku di situ bener kayak pengemis gitu loh. Terus dia ke dapur kan, udah ke dapur dia balik lagi deh. Ya udah Kak Tiara minta maaf gitu kan, kalau misalnya yang fatal banget yang pas di sebelah mana, iya itu tuh yang hal-hal baju, yang masalah baju, kalau tidak tahu katanya ya gitulah gitu, tangannya itu
ya kalau menurut aku ya, aku kan enggak juga ya, umur jauh banget sama dia ya, mungkin apa ya, dipakailah dikit gitu, attitude-nya gimana gitu. Pengen saya dia duduk manis, misalkan Mbak saya mohon maaf gitu, masalah yang kemarin gitu Mbak, ya gitu sopan aja duduk. Ini kan disuruh salaman aja nggak mau gitu. Sampai Pak Haji juga ngomong gini, Puji nggak boleh gitu, Puji nggak boleh gitu. Nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa gitu. Aku sampai udah berlinang air mata gitu, karena emang seumur aku baru ditunjuk-tunjuk, apalagi kayak sampah gitu di rumah situ. Jadi aku kayak gimana gitu loh. Aku masih ingat, aku nggak ada dendam, demi Allah nggak ada dendam. Apalagi Pak Hajinya baik loh sama aku. Sampai aku WA ke Pak Hajinya, Pak Haji gimana nih ada Puji kok nyentil. Ya udah Mbak, nanti mau saya kasih masukan gitu kan. Tapi Mbak harus paham juga ya, karena dia kan anak kecil gitu kan, masih labil. Tapi kan Pak, aku bilang gini sampai ngomong Pak Haji, kalau seandainya anak saya udah berbuat seperti itu sama tamu yang datang baik-baik, mau berdonasi, mau silaturahmi, saya udah tampar loh itu kalau anak saya gitu. Saya bener, karena ini baru kali ini gitu. Apalagi mereka itu kan emang keluarga yang baik gitu loh. Kok sikap Puji sama saya seperti itu gitu. Emang saya bukan siapa-siapa di situ kan, saya pengen kenal gitu. Terus sampai HP dirampas gitu kan. Apa itu kan kayak apa gitu. Kayak emang kita tuh kayak maling di situ gitu loh. Yang rampas maksudnya gimana? Ya kan ada yang ngadu tuh, siapa sih yang hijab itu? Si Camarica. Aku lupa pokoknya yang itu yang hijab. Terus ini tuh katanya tadi ngambil video. Kita ngambil video asisten saya. Tapi asisten saya nggak disuruh sama saya, cuman dia itu kan tahu emang kita tuh mau bikin podcast ke situ, udah janjian sama Pak Haji. Tapi untuk pertanyaan yang disetujui sama Pak Haji gitu loh. Emang kalau Puji mah belum tahu. Aku masih ada kok buktinya. Chat apa telepon saya berani di ini gitu loh. Takutnya kayak saya datang kucluk-kucluk gitu kan tanpa diundang sama dia gitu. Nah dari situ pas yang salaman sama itu aku megang gala itu doang, nggak ada videoin yang aneh-aneh. Kalau yang foto itu udah izin kok. Kalau misalkan kita nggak izin, nggak bakalan Pak Haji sama Bu Haji berdiri situ sampai gendong dedek, bener nggak? Berarti itu bukan nyuri dong, pasti ketahuan yang moto. Itu katanya kan nyuri juga kok. Enggak ada izin. Aku yang bener-bener itu kan, apalagi sudah buka-buka HP kan, kayak itu kan udah nggak sopan banget gitu. Harusnya kan kakak permisi ya, maaf ya, boleh mau cek handphonenya gitu. Apalagi kalau misalkan kenapa? Apa Puji udah langsung minta maaf? Nggak ada. Saat ini Puji ada. Nggak ada. Dan aku yang di sana ya dia minta maaf. Ya karena dia mempermasalahkan Puji itu yang aku bikin podcast sama Pak Dodi yang tentang baju itu yang dia permasalahkan. Lu katanya kenapa nggak izin, katanya gitu kan. Kenapa nggak izin kamu ngupload itu, udah kena loh katanya. Saya sampai cek lagi di mana gitu yang parah banget gitu kan. Aku emang benar kan, dia kan hanya ada iparnya Vanessa, kenapa jangan terlalu inilah, kasihan gitu loh. Ini kan harusnya dirangkul gitu, walaupun Pak Dodi nggak tinggal di situ, harusnya kan dirangkul. Apalagi kan sudah pada nggak ada, lagi berduka lah, enggaknya lagi berduka gitu. Terus jadi kayak seperti ini, jadi saya bener-bener prihatin banget gitu. Jadi gimana ya, aku juga ya jadi kena semprot gitu. Tapi nggak apa-apa lah, aku sampai di situ minta maaf sama Puji. Bener aku nangis karena emang niat aku nggak ada kok. Apalagi untuk carmuk gitu kan, banyak kan di situ kan. Cara malah cari muka, ini mata-matanya Dodi nggak ada. Pak Dodi tuh baik banget kok. Pak Dodi, Pak Haji pun baik banget. Jujur aku juga prihatin, sedih loh kayak seperti ini. Maka kenapa sekarang aku juga perlu bela diri dong. Apalagi ya semakin banyak netizen bener yang membenci aku. Nggak apa-apa lah, jadi aku pasrah aja, ya Allah yang tahu deh. Niat aku itu nggak ada untuk carmuk apa untuk adu domba, nggak ada sama sekali. Karena emang aku bikin podcast seperti itu, jadi ngomong tuh emang ngomong apa adanya aja yang dari hati aku. Emang bener si Mayang ini kan ada kandung almarhum gitu. Puji kan hanya ada ipar gitu, tapi kenapa kayak diasingkan gitu loh. Pengen saya udah nyatu gitu, apalagi pada saat lagi berduka, itu aja sih. Terima kasih. Thank you.